Ya, jadi kita lihat pada kurikulum Merdeka saja kita ketik sudah pencarian sudah muncul. Di sini kurikulum.kemdikbud.go.id. Nah, kurikulum Merdeka itu adalah suatu keleluasaan. Di sini bagian atasnya ada tentang capaian pembelajaran, rujukan, dukungan info terkini, sering ditanya, dan daftar IKI, Bapak Ibu. Nah, kurikulum Merdeka itu adalah keleluasaan pendidik dan pembelajaran berkualitas. Di sini dipaparkan kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mempelajarinya. Ya, nanti kita lanjut dulu ke bagian-bagian lainnya. Kemudian karakteristik kurikulum Merdeka. Karakteristiknya itu adalah pengembangan soft skill dan karakter, berupa pengembangan soft skill, karakter melalui proyek penguatan profil Pancasila. Kemudian fokus pada materi esensial. Di sini dijabarkan fokus pada materi esensial, relevan, dan mendalam sehingga ada waktu cukup untuk membangun kreativitas dan inovasi peserta didik dalam mencapai kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Kemudian pembelajaran yang fleksibel. Keleluasaan bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan masing-masing peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Kemudian bagian berikutnya adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan kegiatan kurikuler, ya, dijabarkan memberikan kesempatan kepada peserta didik guna mengeksplorasi ilmu pengetahuan, mengembangkan keterampilan, serta menguatkan pengembangan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian mempelajari secara mendalam tema-tema atau isu penting seperti gaya hidup berkelanjutan, toleransi, kesehatan mental, budaya, wirausaha, teknologi, dan kehidupan berdemokrasi. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan aksi nyata sebagai respon terhadap isu-isu tersebut sesuai dengan perkembangan dan tahapan belajar mereka. Selanjutnya adalah alur bagi memahami kurikulum Merdeka. Pertama yang tidak kalah penting ini Bapak Ibu, ini yang dalam tahapan ini kita berkolaborasi bersama nantinya. Memahami garis besar kurikulum Merdeka. Kemudian memahami pembelajaran dan asesmen. Ya, memahami garis besar kurikulum Merdeka meliputi regulasi mengenai kurikulum Merdeka yang berlaku, kajian akademik kurikulum untuk pemulihan pembelajaran. Ya. Kemudian memahami pembelajaran dan asesmen itu meliputi panduan pembelajaran dan asesmen. Ya, ini prinsip pembelajaran dan asesmen. Pembelajaran sesuai dengan tahapan peserta didik, perencanaan pembelajaran dan asesmen termasuk alur tujuan pembelajaran, merencanakan pembelajaran, pengolahan, dan pelaporan hasil asesmen. Bagian berikutnya, Bapak Ibu, memahami pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Panduan pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan itu meliputi analisis karakteristik satuan pendidikan, penyusunan visi misi dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, perencanaan pembelajaran, pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional. Kemudian memahami pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di bagian ini adalah menyiapkan ekosistem sekolah, mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila, mengelola proyek penguatan profil pelajar Pancasila, mengolah asesmen dan melaporkan hasil proyek penguatan profil pelajar Pancasila, evaluasi dan tindak lanjut proyek penguatan profil pelajar Pancasila.
Kemudian pilihan yang telah kita lakukan, ya, 3 pilihan implementasi kurikulum merdeka secara mandiri, ya, meliputi mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi. Mandiri belajar, satuan pendidikan menggunakan struktur kurikulum 2013 dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkan beberapa prinsip kurikulum merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen. Mandiri berubah, satuan pendidikan menggunakan struktur kurikulum merdeka dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen. Kemudian mandiri berubah, satuan pendidikan menggunakan struktur kurikulum merdeka dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen dengan komitmen untuk membagikan praktik-praktik baiknya kepada satuan pendidikan lain. Nah, kemudian di platform Merdeka Mengajar kita juga disuguhkan, ya, sajian untuk tempat kita berkolaborasi bersama Bapak Ibu. Platform edukasi yang menyediakan pelatihan mandiri dan berbagai referensi perangkat ajar seperti alur tujuan pembelajaran, modul ajar, dan lain-lain bagi guru untuk mengembangkan praktik mengajar sesuai dengan kurikulum merdeka. Jadi tahapan ini alhamdulillah untuk kita di SDNSP 3 Prodi telah kita unduh masing-masing di genggaman handphone kita. Kita telah masuk dan menggunakan aplikasi platform Merdeka Mengajar. Nah, kemudian di sana juga di kurikulum merdeka ini juga sistem informasi perbukuan, ya, akses berbagai buku teks kurikulum merdeka melalui laman Kemdikbudristek yang dapat diunduh secara gratis. Nah, ini bukunya Bapak Ibu. Nah, ini bagian-bagian yang sering ditanyakan, ya, mengapa kurikulum merdeka, bagaimana cara mendaftar implementasi kurikulum merdeka secara mandiri, apa yang dimaksud dengan capaian pembelajaran di sini Bapak Ibu. Kemudian info terkini tentang kurikulum merdeka, ya, seri webinar sosialisasi implementasi kurikulum merdeka. Kemudian pendaftaran refleksi kurikulum merdeka diperpanjang, seri webinar IKM 6, ya, Bapak Ibu bisa lanjutkan baca. Di bagian bawahnya lagi ada tentang pelajari kurikulum merdeka, ya, tentang kurikulum merdeka, struktur kurikulum, capaian pembelajaran, penyusunan kurikulum satuan pendidikan, perencanaan pembelajaran dan asesmen. Ya, ini menu-menunya. Ya, di menu utama ada tentang capaian pembelajaran, rujukan, dukungan, info terkini sering ditanya. Di bagian kurikulumnya ada pengembangan kurikulum 2013, darurat, merdeka, dan perbandingan kurikulum. Kemudian tadi tautannya ada sistem informasi kurikulum nasional, CB, platform Merdeka Mengajar Guru Belajar. Nah, ini kontaknya Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu guru, tadi ada yang sempat mengapa harus kurikulum merdeka. Nah, ini Bapak Ibu. Ini kalau pertanyaan itu barangkali kita dapat melihat ke bagian ini Bapak Ibu. Ya. Kurikulum merdeka memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk bersama menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar murid. Nah, di bagian ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan sekalian, kita berada di era milenial di mana arus informasi begitu derasnya, begitu cepatnya bisa diakses oleh semua orang, termasuk oleh murid-murid kita. Jadi kalau kita masih menggunakan pola lama di mana kita menyuguhkan semuanya, ya, kita akan menganggap bahwa kebutuhan anak itu di hari ini, besok, dan di masa depan dalam kehidupannya
mampu kita sajikan dalam pembelajaran hal itu. Dengan derasnya informasi, kebutuhan, dan akses sangat terbuka untuk bisa diakses oleh murid-murid kita. Bahkan dalam banyak bagian, ya, murid kita itu lebih dulu dari kita. Bahkan mungkin sampai hari ini kita belum menyentuhnya. Nah, dengan terjadinya suatu perubahan kurikulum, cara mengajar sebenarnya Bapak Ibu, kita memberikan mereka keluasaan sesuai dengan kebutuhan dirinya, dengan tentunya memperhatikan, ya, tetap diawasi, diberi arahkan, sama-sama menjadi teman berdiskusi, di coaching sesuai kebutuhannya, sehingga nantinya anak-anak itu akan dapat menemukan dirinya, menemukan tujuan hidupnya, tujuan pembelajaran yang dia ikuti itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan dia. Nanti di dalamnya nanti kita akan mempelajari tentang bagaimana menyajikan suatu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan tiap anak dalam kelas. Kita mengenal nanti pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian bagaimana lagi memasukkan sosial emosional di dalam kegiatan pembelajaran kita. Nah, tentunya untuk hal itu, Bapak Ibu, kita nanti bersama-sama berkolaborasi, saling berbagi, kemudian kita bekerja sama hingga pada akhirnya sekolah kita SDN SP 3 Prode ini diharapkan akan mampu ke tahapan berikutnya di dalam mengimplementasikan kurikulum mereka. Nah, ini tahapan berikutnya Bapak Ibu, ya. Nah, ini mungkin nanti kita akan bisa ke mandiri berubah, untuk pada akhirnya nanti bisa ke mandiri berbagi Bapak Ibu. Ya, baik, kita coba kembali tentang ini Bapak Ibu, kurikulum merdeka, kelulusan pendidik dan pembelajaran berkualitas. Nah, ini sudah kajian akademik. Ya, ini regulasi kurikulum merdeka yang berlaku. Rujukannya nanti bisa kita unduh, kita coba unduh Bapak Ibu ya. Kita unduh. Nah, ini keputusan Mendikbudristek nomor 345/N/2002 tentang mata pelajaran pendukung program studi dalam seleksi nasional berdasarkan prestasi. Nanti Bapak Ibu bisa unduh, nanti kita pelajari bersama-sama. Kemudian, nah ini keputusan Kepala BSKAP nomor 052/H/KR 2022 tentang perubahan atas keputusan Kepala BSKAP nomor 044/H/KR 2022 tentang Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka. Jadi ini aturan-aturannya, pedoman-pedomannya nanti bisa dipelajari kembali Bapak Ibu. Kemudian untuk panduannya, nah ini panduan pemilihan mata pelajaran di SMA. Ini SMA, anak usia dini, inklusi, individual, asesmen, ya, tahapan implementasinya Bapak Ibu disajikan di sini. Panduan implementasi bimbingan konseling, panduan pengembangan kurikulum operasional. Ya, jadi di sini hanya e-book ya, file-file PDF-nya yang nanti hanya budaya literasi kita ditambah Bapak Ibu ya. Kemudian untuk profil pelajar Pancasila, nah ini dia. Nah, ini dimensi elemen dan sub-elemen profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila, penerjemahan tujuan pendidikan nasional. Profil pelajar Pancasila berperan sebagai referensi utama yang mengarahkan kebijakan-kebijakan pendidikan, termasuk menjadi acuan untuk para pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi peserta didik. Profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 dimensi: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri,
gotong royong, berkebinekaan global, bernada kritis serta kreatif. Nah ini. Kemudian kajian naskah akademiknya. Nah ini. Kajian akademik kurikulum untuk pemulihan pembelajaran, kajian akademik penerimaan mahasiswa baru, pengembangan profil pelajar Pancasila, naskah akademik muatan informatika dalam kurikulum 2013. Kemudian model kurikulumnya, ya. Ini model pengembangan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini contoh dari SD Cikal tahun 2021. Model pembelajaran berdiferensiasi SPN 20 Tangerang Selatan. Nah, ini surat edarannya, Bapak Ibu. Tentang pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri tahun 2023-2024. Nah, ini kan Bapak Ibu, sekiranya ini dapat menjadi informasi menarik bagi kita, sehingga nanti di setiap kegiatan kita pada saat kita itu di waktu keluar main atau di awal sebelum masuk ke kelas, ya, kita mengadakan berkolaborasi bersama, sehingga pada akhirnya nanti kita akan menghasilkan suatu produk baru dari evaluasi dan refleksi, ya, pada diri kita, evaluasi terhadap keterlaksanaan kurikulum Merdeka selama pembelajaran di 2022. Nah, sehingga nanti kita akan membuat suatu pembelajaran, administrasi pembelajaran, perangkat pembelajaran yang bisa kita terapkan di tahun 2023, tentunya melihat kepada evaluasi dan refleksi tadi, sehingga nanti pada akhirnya kita akan dapat berbagi, tentunya baik itu praktik baiknya, baik itu perangkat pembelajarannya, bahan ajar yang nantinya bisa kita berbagi kepada di platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu. Ya, demikian pemaparan dari saya. Untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa mengungkapkan pertanyaan-pertanyaannya untuk kita diskusi. Saya nantinya akan meminta Bapak Ibu menuliskan refleksinya tentang apa yang Bapak Ibu dapat dalam kegiatan hari ini, kegiatan kita hari ini, tentang apa yang Ibu ingin harapkan capaiannya, ya, tentang tanggapan Bapak Ibu setelah mendengarkan pemaparan kurikulum Merdeka ini. Nah, tentunya nanti akan semakin mendalam ketika Bapak Ibu mengulik sendiri tentang website kurikulum kemdikbud.go.id ini. Ya, demikian dari saya Andi Kurniawan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.